Hashtag IMF intervensi kebijakan nikel Indonesia. Nggak habis pikir deh dengan kelakuan negara-negara luar itu. Kok bisa-bisanya mereka turut campur kebijakan dalam negeri Indonesia? Bukankah mestinya sebagai sesama negara merdeka kita harus saling menghormati? Jadi ini soal kebijakan Indonesia yang melarang ekspor biji nikel mentah. Saat ini, negara-negara Eropa berupaya membatalkan peraturan itu dengan menggugat ke WTO. Buat yang belum tahu nih, Presiden Jokowi itu pada 2020 membuat kebijakan berupa hilirisasi industri nikel di Indonesia yang di dalamnya terdapat aturan mengenai larangan untuk mengekspor biji nikel. Tujuannya bagus, untuk menciptakan nilai tambah dari nikel itu. Jadi, nanti setelah dilakukan pemurnian nikel tadi bisa diekspor, sehingga memberikan nilai tambah bagi harga jual nikel ini. Nggak tanggung-tanggung, pemasukan yang dihasilkan dari larangan ekspor biji nikel mentah itu mencapai 299 triliun per tahun. Karena kebijakan ini pula yang membuat ekonomi Indonesia tetap kokoh saat pandemi COVID-19. Tapi, berkah untuk Indonesia itu mau dihalang-halangi sama negara-negara asing itu. Tidak cukup menggugat ke WTO. Belum lama ini, International Monetary Fund atau IMF memberikan rekomendasi untuk mencoba melonggarkan kebijakan pelarangan ekspor biji mentah nikel dari Indonesia. Istilahnya sih rekomendasi. Tapi, ini bisa dipahami sebagai upaya intervensi. Jadi, dalam pemahaman saya, negara-negara asing tadi meminjam tangan IMF untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia. IMF mencoba memberikan intervensi buat kebijakan Indonesia. Mereka mengatakan kalau kebijakan ini seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Lah, bukannya udah jelas manfaatnya? Sekian ratus triliun tadi per tahun. Kebijakan itu justru menguntungkan dong bagi bangsa Indonesia. Karena biasanya barang tambang itu dijual mentah begitu saja. Yang dapat untung ya negara-negara Eropa itu. Jadi sudah pasti, analisis biaya dan manfaatnya sudah sangat matang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga segala kandungan sumber daya alam di bumi pertiwi ini, terutama nikel, akan membawa nilai manfaat bagi masyarakat dan memberikan efek domino dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, terkhusus untuk daerah-daerah penghasil minerba. Mereka juga menghimbau untuk mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain. Ini sih kebangetan ya. Apa hubungannya negara lain sama Indonesia? Masa barang tambang sendiri harus diatur sama kepentingan negara lain? Yang butuhkan mereka, kok malah mereka yang atur Indonesia? Itu kan adalah haknya Indonesia untuk menjual bahan tambang tersebut dalam bentuk apapun. Dan kalaupun kita melihat dampak bagi wilayah lain di luar negeri, saya rasa larangan ekspor ini nggak akan mempengaruhi rantai pasokan nikel secara global. Karena nikel Indonesia tetap akan diekspor, tapi tidak dalam bentuk biji mentah. Belum lagi kan negara penghasil nikel bukan cuma Indonesia. Ada Australia, Filipina, Cina, Rusia, Brasil, dan banyak lagi. Jadi, permintaan IMF ini nggak masuk akal. IMF lebih terlihat jadi pesuruh negara-negara Eropa dalam menekan Indonesia. Mereka tidak bersikap bijak dan adil dalam polemik larangan ekspor biji nikel mentah ini. Yang paling jelas, intervensinya adalah IMF menyuruh pemerintah Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor biji nikel itu secara bertahap, serta tidak mengadakan kebijakan yang sama ke komoditas lainnya. Ini kok aneh banget ya. Apa hak IMF mendikte kebijakan Indonesia? Seharusnya IMF itu tidak perlu ikut campur dalam kebijakan ekonomi domestiknya Indonesia. Kalau sekedar ngasih pandangan sih boleh, tapi ya secara umum aja. Kalau kayak gini sih namanya intervensi. Apalagi sekarang Indonesia udah nggak punya utang sama IMF. Terus ngapain mereka ngatur-ngatur kebijakan ekonomi kita?
Kalau dulu waktu Indonesia punya utang sama IMF, ya wajar kalau mereka kasih rekomendasi kebijakan ekonomi. Tapi dulu pun rekomendasi dari IMF itu kacau dan malah menambah buruk kondisi ekonomi Indonesia. Saat ini, gugatan negara Eropa sedang bergulir di WTO. Bisa jadi, nanti laporan yang dikeluarkan IMF ini dipakai sebagai penguat argumentasi di forum banding WTO untuk mengalahkan Indonesia. Kalau benar begitu, kelihatan banget dong akal bulusnya IMF ini. Seharusnya IMF itu menghormati kebijakan nasionalnya Indonesia terkait hilirisasi pengolahan nikel itu. Hak Indonesia dong, mau diapain nikel itu, negara lain nggak boleh intervensi. Jadi, IMF sudah keliru jika ingin mengintervensi kebijakan nikel di Indonesia. Padahal kebijakan ini sangat besar manfaatnya bagi ekonomi nasional Indonesia. Maka kita sudah seharusnya support kebijakan yang baik dan menentang kebijakan yang buruk untuk urusan nikel ini. Kita harus dukung kebijakan pemerintah melarang ekspor biji mentah nikel demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan saya akan tutup video kali ini dengan #Belmondo.